Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 7255 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 7255. Di sini ada terawangan badan ya. Untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nah, klien nomor 7255 ini masuk kategori rendah ini. Jadi Mbak Wira merasakan energi tubuh Anda itu tidak stabil ya, bahkan cenderung rendah. Hal ini dikarenakan posisi fisik dan mental Anda yang sedang kelelahan. Jadi secara fisik Anda lelah dengan banyaknya aktivitas, secara mental, secara spiritual dan supranatural Anda lelah. Karena tubuh Anda terus ditempa dengan beragam ilmu-ilmu yang mohon maaf ya, belum waktunya Anda mempelajari itu. Loh, kok bisa Mbak Wira tahu bahwa belum waktunya Anda belajar ini? Karena tubuh Anda terasa nggak kuat, aura Anda semakin gelap, aura Anda semakin suram. Kemudian energi tubuh Anda itu menurun. Nah ini kalau Mbak Wira terawang dari sini, ya ini benar apa salah nanti silahkan Anda yang melakukan klarifikasi ya, benar apa salah. Ketika Mbak Wira terawang dari sini, kondisi Anda itu tidak sedang baik-baik saja. Sering ngelamun, kemudian kalau orang Jawa bilang itu ngeblank ya, ngeblank itu pikiran itu melayang entah kemana, nggak jelas arah tujuannya, semacam mikir apa tapi kayak nggak ada yang dipikiri gitu. Kalau nggak ada yang dipikiri itu kok pandangan kosong kayak gitu. Itu Anda sering mengalami itu. Ya, sehingga ya itu menjadi indikator sebenarnya bahwa tubuh Anda itu nggak siap menerima ilmu-ilmu yang sedang Anda pelajari sekarang. Ya, ibarat anak kecil yang ditempa dengan latihan fisik yang sangat kuat, sangat keras, overdosis begitu ya. Sehingga kemudian ya tubuhnya itu apa ya, menderita dampak-dampak negatif yang sebetulnya bisa dihindari andai kata Anda mau menunggu usia agak dewasa. Itu yang Mbak Wira lihat. Jadi ya ini pesan juga ya bagi seluruh pengamal keilmuan supranatural bahwa ketika usia Anda masih muda, tolonglah jangan terlalu mengambil keilmuan itu dengan terlalu banyak. Secukupnya, semampunya badan. Kenapa? Karena ketika tirakat itu tidak diiringi dengan kualitas fisik yang bagus, kualitas mental yang bagus, maka tubuh itu akan menderita kelelahan, menderita dampak negatif. Nah, ibarat orang nggak siap fisik dipaksa lari gitu kan, maka badan itu akan jarem-jarem kan gitu ya, kan kram misalnya. Jadi ya perlu strategi, perlu apa ya, perlu di-manage dengan baik bahwa harus ada guru yang membimbing, kemudian harus ada yang mengawasi dengan baik, kemudian harus peka ya, merasakan oh diri saya ini masih mampu nggak ketika ditempa dengan tirakat yang lebih berat. Nah, itu pesan Mbak Wira semacam itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi ya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang gemar ya menempa diri, baik dia berupa meditasi, puasa, tirakat, bertapa, ataupun upaya-upaya ngelmu dan tempat diri lainnya. Anda harusnya sih masuk kategori ini karena memang Mbak Wira menemukan adanya jejak-jejak upaya menempa diri yang kuat dari diri Anda. Namun ya itu tadi, karena memang secara fisik Anda belum siap, ya, sehingga akhirnya yang terjadi bukanlah energi itu meningkat menjadi lebih tinggi, melainkan malah tubuh itu ngedrop ya, semacam itu. Ini mohon maaf nanti klarifikasi aja benar apa tidak yang disampaikan oleh Mbah Wira. Jadi yang dirasakan adalah gampang ngelamun, kemudian sering merinding gak jelas, kemudian ngeblank ya, pikiran entah kemana, mikirin apa nggak jelas. Nah kayak gitu. Itu yang Mbah Wira baca dari kondisi fisik Anda itu semacam itu. Nah yang ketiga adalah orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Ini ya manusia normal pun masih lebih baik ya daripada kondisi Anda yang sekarang. Karena yaitu tadi Mbak Wira merasakan kok energi yang ada di diri Anda itu malah rendah, bukan cenderung tinggi atau
normal. Ya kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah itu adalah di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, yang normal itu antara 60 sampai 80. Kalau untuk Anda ini kira-kira itu ada di level 50. Ya kira-kira itu ada di level itu. Oke, ada Mbak Nike ya, waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Andrew. Salam ya, amin, terima kasih. Semoga jenengan dan keluarga juga sehat selalu ya. Ada Mas Sidki ya, waalaikumsalam. Kemudian ada Tarotofus, terima kasih atas mawar yang diberikan. Kemudian ada Siti Karliyah, kalau mau tanya aura, mau konsultasi yang lain lewat WhatsApp ya, karena Mbak Wira sedang membaca terawangan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Yang kedua kita bicara adalah aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi yang ada di tubuh seseorang itu bervibrasi membentuk warna, maka warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Aura yang ada pada tubuh seseorang itu berubah-ubah ya, senantiasa berganti tergantung kondisi dia seperti apa, sedang melakukan apa, atau sedang tirakat apa. Misalnya kalau pada klien nomor 7255 ini, Mbak Wira rasakan auranya itu ungu gelap. Ungu itu adalah aura yang muncul akibat adanya ilmu-ilmu supranatural yang dipelajari ya. Kalau gelap sendiri ini muncul karena ketidaksiapan fisik Anda menerima limpahan energi yang diakibatkan oleh keilmuan-keilmuan yang sedang ditirakati atau sedang dipelajari. Jadi Anda terlalu kecil, Mas. Kalau menurut saya loh ya, Anda terlalu kecil untuk belajar ilmu-ilmu semacam ini. Jadi tunggulah nanti usia Anda lebih matang, kemudian secara mental lebih siap ya. Itulah kenapa kalau orang-orang zaman dahulu itu kalau ada orang yang mau belajar supranatural itu pasti ditunggu dewasa, ditunggu dia menikah, kemudian dia punya anak ya, anaknya remaja, baru dia belajar ilmu-ilmu supranatural, karena memang menunggu kesiapan mental. Ketika mental yang tidak siap ini kemudian dipaksakan dengan tirakat ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu tua, ya dampaknya akan kurang baik bagi fisik ya. Itu bagi Mbak Wira ini merupakan catatan yang serius ya. Jadi kondisi Anda tidak sedang baik-baik saja, aura Anda menggelap, dan itu merupakan dampak dari keilmuan yang Anda pelajari. Bukan berarti ilmunya buruk, bukan, melainkan memang Anda yang belum siap ya. Jadi bersabarlah. Ibarat anak TK minta sepeda motor, jangan langsung dikasih. Ya kasihlah dulu sepeda roda 3 kan gitu. Kalau mau sepeda motor ya tunggu nanti sampai usia 17 tahun kan gitu, ibaratnya kayak gitu. Apa yang terjadi kalau anak TK diberi sepeda motor ya, bukan hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, tapi juga membahayakan bagi orang lain. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Di sini Mbak Wira tidak menangkap adanya energi negatif maupun jin negatif, baik yang sifatnya kiriman ya, santet, ataupun menempel sendiri. Kenapa? Karena memang Anda mempelajari banyak keilmuan, dan keilmuan-keilmuan tersebut itu energinya itu saling berseliweran itu di sekitar Anda, yang kemudian menjauhkan ya jin-jin liar maupun jin negatif itu untuk menempel. Kemudian yang berikutnya, karena memang usia Anda yang masih kecil ya, sehingga ya memang orang belum punya alasan gitu kalau mau menyakiti Anda, kayak nyantet Anda gitu, belum punya alasan ya. Kemudian yang ketiga, Anda belajar keilmuan ini terlalu dini, sehingga ilmu-ilmu yang Anda pelajari, mohon maaf ya, belum manjing. Kalau seseorang itu ilmunya manjing, biasanya terasa. Mbak Wira bisa merasakan dari vibrasi energi yang dipancarkan oleh tubuhnya itu berbeda, tidak sama dengan manusia normal pada umumnya. Nah kalau pada diri Anda ini malah bukannya positif tapi negatif ya, jadi malah turun vibrasi energinya dibanding dengan manusia normal. Inilah yang kemudian Mbak Wira bisa menyimpulkan bahwa ilmunya belum manjing. Sabar ya Anda. Kalau Mbak Wira menyarankan ya, lebih baik belajar ilmu itu satu dulu yang ringan tapi rutin, sampai mahir menguasai dengan baik, baru kemudian ditambah dengan ilmu yang lebih berat, ilmu yang lebih
tinggi levelnya. Kayak gitu. Itu kalau saran dari Mbah Wira loh ya. Tapi monggo lah, silakan kembali ke pengamalnya ya, mau diikuti boleh, tidak juga tidak masalah. Yang terakhir kita bicara khodam badan. Ini adalah tema yang ditanyakan sendiri oleh klien ya. Jadi klien bertanya apakah bisa keilmuan yang sedang diamalkan itu diterawang, kemudian khodam-khodam yang ada di badan itu dicek. Jadi memang khusus permintaannya untuk melakukan pengecekan khodam-khodam yang ada di badan. Jadi gini Mas ya, khodam badan itu setidaknya ada 3 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti leluhur seorang, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi ya. Khodam leluhur ini pada umumnya memang gemar mengikuti anak cucu keturunan yang gemar tirakat ya, seperti Anda ini gemar tirakat. Namun pada diri Anda, klien nomor 7255 ini, untuk khodam leluhur belum ada. Ya nanti mungkin ketika Anda sudah agak dewasa sedikit, akan ada khodam leluhur bersosok laki-laki memakai ikat kepala berwarna kuning emas, memakai baju jubah mewah sekali, ada banyak aksesorisnya dari emas ya, tapi nanti, bukan sekarang. Sekarang dia cuma terlihat sekilas-sekilas saja, tapi tidak dalam waktu yang lama. Hal ini menjadi tanda bahwa ya belum sekarang Anda diikuti oleh khodam leluhur, nanti gitu. Akan ada masanya, akan ada usianya ketika Anda sudah siap, ketika Anda sudah matang, ketika Anda sudah sanggup untuk diikuti oleh khodam leluhur, maka Anda akan mendapatkannya. Tapi nanti, bukan sekarang ya. Yang kedua itu khodam pengisian. Apa itu? Yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini kalau menurut Mbah Wira tidak ada ya di diri Anda. Kemudian yang terakhir yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu ya. Khodam jenis ini pada umumnya hadir saat ilmunya dipakai dan pergi saat ilmunya tidak dipergunakan. Ini untuk khodam jenis ini Mbah Wira melihat ada beberapa, tapi yaitu tadi sifatnya hanya sebentar-sebentar saja, karena memang ilmu yang Anda pelajari belum manjing dengan baik ya. Setidaknya ada sosok semacam 4 pendekar begitu, memakai baju hitam-hitam semua ya, asalnya dari daerah Jawa Barat. Khodam ini tertarik mendekati Anda karena memang Anda mengamalkan beberapa keilmuan, tapi yaitu tadi sifatnya hanya sebentar-sebentar saja mendampingi diri Anda, sehingga kalau untuk dibaca secara pakem itu juga belum terlihat pasti. Namun kalau dari auranya ini tuahnya lebih ke arah proteksi dan wasilah keselamatan dan jaga diri ya, lebih ke arah sana. Oke, itu dia Mas ya, klien nomor 7255 ya untuk terawangan badannya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Kalau ada statement pernyataan ya boleh disampaikan. Kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan. Terima kasih, selamat malam.